Hello everyone, it's Febri. Aku lagi buat video tentang keuangan. So, ini adalah video pertama aku tentang ngebahas tentang keuangan. Jadi, yang bakal Jadi kalau kalian juga udah lihat di judulnya, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang ciri-ciri keuangan sehat. Oh iya, aku bukan expert di bidang keuangan, tapi aku hanya mau sharing tentang apa yang aku tahu, dan I hope you enjoy this video. Pertama adalah kalian, teman-teman, harus punya dana darurat. Itu harus terpisah sama rekening biasa kalian atau rekening gaji kalian gitu. Itu harus terpisah. Terus kalau dana darurat itu sih idealnya berapa? Sebenarnya tergantung dari, bukan dari pendapatan kalian, tapi dari pengeluaran kalian gitu. Dana berapa sih dana darurat yang ideal gitu? Nah, kalau menurut aku sendiri setiap individu berbeda. Yang kedua juga status ya. Misalnya kalian single atau misalnya udah berkeluarga, atau berkeluarga pun udah punya anak 1, 2, itu pun mengakibatkan perbedaannya dana darurat yang harus disiapkan. Idealnya sih kalau misalnya mau lebih aman, itu adalah buat yang single 12 kali dari pengeluaran kalian. Misalnya pengeluaran kalian setiap bulannya 10 juta, berarti dana darurat yang harus kalian siapkan adalah 120 juta. Yang kedua, itu ada jumlah cicilan nih. Cicilan kalian maksimal itu 25% dari pendapatan kalian. Misalnya kalian punya cicilan KPR terus atau KPA, itu maksimal 25% dari pendapatan kalian. Itu baru keuangan kalian tuh sehat kayak gitu. So yang ketiga, memiliki proteksi. Itu antara jiwa, kesehatan, atau aset pribadi. Nah, sebenarnya seluruh anggota keluarga itu harus memiliki asuransi, terutama asuransi kesehatan. Karena resiko sakit itu tidak mandang bulu, juga itu dapat menimpa semua orang. Apalagi kalau misalnya udah menimpa dan tidak memiliki asuransi kesehatan, itu dapat mengganggu banget nih keuangan keuangan teman-teman atau keuangan rumah tangga kayak gitu. Yang memiliki tanggungan, intinya jadi sebagai tulang punggung atau kepala rumah tangga, itu wajib banget memiliki asuransi jiwa murni. Di sini aku tekanin lagi, asuransi jiwa murni. Yang ketiga itu adalah asuransi aset proteksi perlindungan terhadap aset yang dimiliki gitu. Jadi kalau misalnya mau dihitung, itu asuransi itu paling dasar adalah asuransi kesehatan. Nah, setelah sudah asuransi kesehatannya terpenuhi dan misalnya teman-teman punya tanggungan, itu lebih baik teman-teman asuransiin jiwa kalian gitu, jiwa teman-teman gitu. Setelah asuransi jiwanya sudah mencukupi atau sudah tercover, teman-teman kalau misalnya memiliki aset, itu boleh mengasurasikan aset-aset teman-teman gitu. Jadi 3 itu yang paling penting dalam asuransi. Ciri-ciri keuangan yang sehat selanjutnya itu ada memiliki dana pensiun. Mempersiapkan dana hari tua adalah tanggung jawab setiap orang. Nah, pasti sering banget tuh dengar sandwich generation kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kenapa ada namanya sandwich generation? Jadi sandwich generation basically itu tuh anak-anak milenial yang kerja dan hidupnya itu harus membiayai orang tua mereka gitu. Dikarenakan orang tua mereka yang tidak menyiapkan dana pensiun, sehingga bersandar bahasanya aneh banget, tapi kayak bersandar ke anaknya untuk memenuhi kebutuhannya, intinya kayak gitu. Dana pensiun itu udah mulai
wajib banget sih udah mulai dipikirkan dari lebih baik sedini mungkin. Tapi kalau misalnya udah 30 itu wajib banget untuk mikirin dana pensiun. Hari tua atau dana pensiun itu bukan hanya sekedar nabung aja. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nabung di bank dengan bunga contohnya 3% per tahun, dibandingkan dengan kalian nabung di instrumen yang menghasilkan returnnya itu 15% per tahun, itu hasilnya beda karena kalian juga harus memperhatikan inflasi setiap tahunnya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada aset investasi yang terdiversifikasi. Nah, intinya investasi kalian tuh harus tersebar ke beberapa aset investasi. Jadi kan yang pertama kan tadi kita udah bahas juga tentang dana darurat. Nah, dana darurat itu nggak hanya taruh di bank aja gitu, tapi bisa juga ditaruh di valuta asing, terus bisa juga taruh di deposito, bisa juga di reksadana, terus bisa juga di tabungan. Misalnya 50%-nya ada di reksadana, atau 50%-nya ada di deposito, atau di valuta asing juga bagus. Di valuta asing juga boleh gitu. Dana pensiun juga dipikirkan instrumen apa yang cocok gitu. Nah, dari ketiga hal tersebut, misalnya, aku udah punya dana darurat, tapi aku belum punya dana pensiun, atau aku sih udah nyiapin dana pensiun, tapi dana darurat aku belum, atau aku udah punya dana darurat dan aku udah punya dana pensiun, tapi aku belum punya asuransi, kayak gitu. Berarti itu belum bisa dibilang 100% keuangan teman-teman tuh sehat gitu. Nah, yang terakhir itu ada rencana untuk hidup sejahtera. Pasti teman-teman punya dong impian-impian, keinginan-keinginan yang teman-teman mau capai. Mulai sebuah perencanaan keuangan, selalu melakukan evaluasi dan check up dulu nih kondisi keuangan teman-teman kayak apa. Sebenarnya mempunyai rencana keuangan itu nggak 100% menjamin teman-teman itu akan kaya raya, akan merasa lebih tenang karena teman-teman tuh tahu dana, gue udah punya dana pensiun, gue udah punya dana kesehatan, gue udah punya ini, sehingga teman-teman tuh nggak ngerasa was-was, aduh gue bentar lagi pensiun, gue 5 tahun lagi pensiun, aduh gue harus hidup gue kayak gimana. Sedangkan kalau teman-teman udah ibaratnya nyicil dari masa muda, jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir pensiun saat teman-teman pensiun gitu, ataupun kan gue bukan lulusan keuangan, kan gue nggak ada bakat lah keuangan, kan gue susah nabung, gue orangnya boros, bla bla bla. Itu pasti ada, tapi itu nggak mesti ahli dalam bidang keuangan kok. Pasti bisa kalau misalnya teman-teman terus belajar dan upgrade diri dan bener-bener berusaha kayak gitu. Langkah-langkah apa sih yang bisa dilakuin buat keuangan sehat? Yang pertama itu tracking dulu, mulai tracking pengeluaran. Jadi teman-teman bisa berapa sih makan di luar, berapa sih beli kopi, berapa sih hangout gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa lihat selama sebulan pengeluaran teman-teman itu berapa. Terus setelah udah di tracking selama sebulan, terus dievaluasi tuh, dilihat yang mana sih yang konsumtif. Apakah teman-teman tipe yang minum kopi tiap hari di luar kayak gitu. Nah, langkah yang bisa dilakukan adalah kurangin pengeluaran yang bersifat konsumtif. Nah, contohnya kan bisa lebih hemat beli kopinya dan bikin di rumah kayak gitu.
Karena satu gelas kopi contohnya aja 50.000, sedangkan misalnya teman-teman beli packagingan kopi yang harga 50.000 itu bisa diminum berkali-kali, 2-3 kali lah. Sedangkan kalau beli satu gelas itu hanya sekali itu. Jadi kurangi pengeluaran yang bersifat konsumtif. Buat rencana keuangan dulu nih. Terus teman-teman tuh mau apa? Misalnya contohnya tadi dana pensiun. Gua mau pensiun 20 tahun lagi misalnya. Selama 20 tahun itu harus berapa yang disiapkan untuk dana pensiun itu sendiri. Jadi teman-teman harus juga hitung berapa dana pensiun yang dibutuhkan. Terus menjadikan nabung itu suatu kebiasaan. Karena banyak juga yang kayak susah nabung, susah nabung, nggak mau nabung, aku kan boros, aku kan ini, aku kan itu gitu. Coba sedikit demi sedikit itu bisa jadi kebiasaan. Terus yang selanjutnya udah tracking pengeluaran, terus udah mengevaluasi dan mengurangi pengeluaran yang bersifat konsumtif. Terus itu udah melakukan buat rencana keuangan. Terus yang selanjutnya itu pilihlah instrumen investasi yang baik dan cocok buat profil teman-teman juga gitu. Terus yang terakhir adalah memanfaatkan berbunga dengan baik. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kan teman-teman udah pilih tuh instrumen seperti apa. Nah, dari instrumen itu kan bakal dapat bunga. Nah, bunganya itu jangan langsung teman-teman langsung pakai, tapi teman-teman bisa tabungin lagi di instrumen lainnya. Kayak gitu. Sekian dulu video kali ini. Kalau teman-teman mau request bisa komen di bawah, atau mau sharing juga bisa komen di bawah, atau mau nanya-nanya sama aku secara langsung bisa DM aku di Instagram di @ifebriani. Thank you guys yang udah nonton video kali ini. Kalau bermanfaat bagi kalian jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya.